Seperti yang telah diuraikan pada kuliah sebelumnya, generator berfungsi untuk mengubah daya mekanik turbin menjadi daya listrik. Dua jenis generator yang paling sering digunakan pada pembangkit listrik tenaga arus laut adalah generator sinkron magnet permanen dan generator induksi rotor sangkar. Video ini membahas mengenai generator sinkron magnet permanen, sedangkan generator induksi rotor sangkar akan dibahas pada kuliah selanjutnya. Ini adalah konstruksi dasar dari suatu generator sinkron magnet permanen 3 fasa. Terlihat bahwa generator sinkron terdiri dari dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian generator yang tidak bergerak atau stasioner. Belitan-belitan generator ditempatkan pada bagian stator ini. Untuk generator 3 fasa, jumlah belitan ini biasanya adalah 3 pasang, seperti pada gambar. Sedangkan rotor yang berupa magnet permanen merupakan bagian generator yang dapat bergerak atau berputar. Bila rotor ini diputar dengan menggunakan turbin, tegangan listrik arus bolak-balik akan dihasilkan atau diinduksikan pada belitan-belitan stator. Prinsip yang mendasari pembangkitan tegangan listrik ini adalah hukum fisika dasar yang dikenal sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa tegangan akan dihasilkan atau diinduksikan pada suatu konduktor bila konduktor tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang bergerak. Pernyataan ini mengatakan bahwa bila kita mengambil suatu gulungan kawat atau koil dan menempatkannya di dalam suatu medan magnet yang bergerak atau berputar seperti pada gambar, maka pada koil tersebut akan dihasilkan tegangan. Besarnya tegangan yang dibangkitkan ini sangat tergantung pada besarnya kekuatan medan magnet yang melalui koil dan banyaknya lilitan atau belitan koil. Sesuai dengan rumus berikut. E sama dengan N dikali dP per dt, di mana E adalah besarnya tegangan yang dibangkitkan atau diinduksikan, N adalah jumlah lilitan atau belitan, dan P adalah banyaknya flux magnet yang menggambarkan kekuatan dari medan magnet. dP per dt atau turunan dari P terhadap T ini menggambarkan perubahan atau pergerakan dari medan magnet tersebut. Hukum Faraday tadi prinsipnya dapat digunakan untuk membuat generator AC sederhana, seperti pada gambar berikut. Pada gambar, rotor yang berupa magnet dengan kutub utara dan selatan berputar di antara dua slot pada suatu rangka besi atau stator. Pada kedua slot stator tersebut dililitkan kawat tembaga sehingga membentuk koil. Ketika rotor diputar, medan magnet akan bergerak melalui koil dan tegangan listrik akan dihasilkan atau diinduksikan pada koil tersebut. Perlu dicatat bahwa medan magnet yang melalui koil akan maksimum bila sudut antara sumbu koil dan arah medan magnet adalah 0 derajat, seperti pada gambar. Ini adalah sumbu koil dan ini adalah arah medan. Nah, sumbu koil itu arahnya vertikal, sedangkan arah medan juga
arahnya vertikal, sehingga sudut antara keduanya adalah 0 derajat. Nah, dengan demikian, bila sudut antara sumbu koil dan arah medan adalah 0 derajat, seperti pada dua gambar berikut, maka tegangan yang dihasilkan adalah maksimum, karena fluks medan yang melalui bidang yang dibentuk oleh koil tersebut adalah maksimum. Di lain pihak, medan magnet yang melalui koil akan minimum bila sudut antara sumbu koil dan arah medan adalah 90 derajat, seperti pada gambar. Ini adalah sumbu koil, dan ini adalah arah medan. Sumbu koil arahnya vertikal, sedangkan arah medan itu pada arah horizontal, sehingga keduanya saling tegak lurus atau sudut antara keduanya adalah 90 derajat. Dengan demikian, bila sudut antara sumbu koil dan arah medan adalah 90 derajat, seperti pada dua gambar berikut, maka tegangan yang dihasilkan adalah 0. Karena tidak ada medan yang melalui bidang yang dibentuk oleh koil tersebut. Nah, mengenai apa yang dimaksud dengan bidang yang dibentuk oleh koil, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari gambar ini, beberapa hal yang juga perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Bila kutub-kutub utara dan selatan magnet berganti posisi, maka tegangan yang dihasilkan juga akan berubah tanda, yang tadinya positif menjadi negatif. Tegangan akan maksimum jika arah medan sejajar atau paralel dengan sumbu koil. Di lain pihak, tegangan akan minimum atau 0 jika arah medan tegak lurus terhadap sumbu koil. Nah, ini yang dimaksud dengan bidang yang dibentuk oleh koil. Ini kita misalkan koil, dan ini bidang yang dibentuk oleh koil tersebut. Terlihat bahwa bila sudut antara arah medan dan sumbu koil, jadi ini arah medan, yang ini sumbu koil. Nah, bila sudut antara arah medan dan sumbu koil ini adalah 0 derajat, atau antara arah medan dan sumbu koil adalah sejajar, maka fluks magnet yang melalui bidang akan maksimum. Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai prinsip dasar dari generator AC sederhana, di mana generator tersebut terdiri dari rotor yang mengandung magnet permanen dan stator yang mengandung lilitan kawat atau coil. Ketika medan magnet rotor bergerak melalui coil stator, tegangan akan dihasilkan atau diinduksikan pada coil tersebut. Bila kutub-kutub utara dan selatan magnet berganti posisi, tegangan yang diinduksikan akan berubah tanda. Dengan demikian, generator AC tersebut akan menghasilkan tegangan yang berubah tanda setiap kali magnet menyelesaikan satu putaran penuh. Seperti yang terlihat pada gambar, pada saat theta sama dengan 0, pi dan 2pi, tegangan adalah minimum atau 0. Karena arah medan adalah tegak lurus terhadap sumbu koil. Jadi ini adalah sumbu koil yang terletak pada sumbu vertikal, dan ini adalah arah medan yang terletak pada sumbu horizontal. Sedangkan pada saat theta sama dengan 0,5
pi dan 1,5 pi, tegangan adalah maksimum atau pada nilai puncaknya. Karena arah medan sejajar dengan sumbu koil. Jadi pada saat theta sama dengan 0,5 pi dan 1,5 pi, itu tegangan berada pada nilai puncaknya atau nilai maksimum. Karena pada saat ini arah medan magnet itu sejajar dengan sumbu koil, sehingga tegangannya adalah maksimum. Nah, sedangkan pada saat theta sama dengan 0,25 pi, 0,75 pi, 1,25 pi, dan 1,75 pi, tegangan berada di antara minimum dan maksimum. Karena pada saat ini arah medannya berada di antara minimum dan berada di antara sumbu horizontal dan vertikal arah medannya. Sehingga tegangannya juga akan berada di antara nilai minimum dan maksimum. Karena arah medannya itu berada di antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, dengan demikian secara keseluruhan selama satu periode tegangan yang dihasilkan akan berbentuk gelombang sinusoidal seperti pada kurva ini atau pada kurva yang berwarna biru ini. Tegangannya akan berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai pembangkitan tegangan pada generator AC satu pasang. Generator AC yang berukuran besar yang biasa digunakan pada pembangkit tenaga listrik umumnya adalah generator AC 3 pasang, bukan satu pasang. Nah, generator AC 3 pasang memiliki 3 pasang koil. Koil A, koil B, dan koil C. Yang satu sama lain dipisahkan sejauh 120 derajat. Sumbu-sumbu koil A, B, dan C jika digambarkan adalah seperti pada gambar berikut. Jadi ini adalah sumbu koil A, yang ini sumbu koil B, yang ini sumbu koil C. Sumbu-sumbu tersebut seperti yang terlihat pada gambar satu sama lain terpisah sejauh 120 derajat. Oleh karena terdapat 3 pasang koil, maka generator AC 3 pasang akan menghasilkan tegangan 3 pasang atau 3 buah tegangan 1 pasang yang satu sama lain berbeda pasang sebesar 120 derajat. Ketiga pasang ini biasanya dinamai pasang A, pasang B, dan pasang C. Generator 3 pasang dapat juga dianggap sebagai 3 buah generator 1 pasang yang masing-masing dipisahkan sejauh 120 derajat. Nah, kurva merah pada gambar ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh koil A. Kurva kuning adalah tegangan yang dihasilkan oleh koil B, sedangkan kurva yang berwarna biru adalah tegangan yang dihasilkan oleh koil C. Generator AC 3 pasang pada pembahasan sebelumnya memiliki 2 kutub atau sepasang kutub utara dan selatan. Jadi ini
gambar dari generator AC 3 fasa dengan 2 kutub atau sepasang kutub utara dan selatan. Nah, untuk generator dengan satu pasang kutub, satu putaran rotor akan menghasilkan satu siklus gelombang tegangan. Jadi satu putaran rotor ini akan menghasilkan satu siklus gelombang tegangan. Nah, jika frekuensi yang diinginkan adalah 50 Hz, maka rotor harus berputar sebanyak 50 kali per detik. Ini untuk menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz. Jadi rotor itu harus berputar sebanyak 50 putaran 50 kali per detik. 50 putaran per detik atau 3000 putaran per menit atau 3000 RPM. Ini untuk generator AC dengan 2 kutub atau sepasang kutub. Nah, ini adalah generator AC dengan 4 kutub atau 2 pasang kutub. Generator AC 3 fasa komersial yang berukuran besar itu biasanya memiliki 4 kutub atau 2 pasang kutub seperti pada gambar ini. Jadi 2 kutub utara dan 2 kutub selatan. Nah, ini adalah gambar dari generator AC 3 fasa dengan 4 kutub atau 2 pasang kutub. Nah, pada generator dengan 2 pasang kutub, kecepatan putaran rotornya adalah setengah dari generator dengan 1 pasang kutub untuk frekuensi yang sama. Jadi generator dengan 2 pasang kutub cukup berputar sebanyak 1500 putaran per menit untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz. Jadi separuh dari generator AC 2 kutub. Jadi dia cukup berputar sebanyak 25 putaran per detik atau 1500 putaran per menit atau RPM untuk menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz. Ini untuk generator AC 3 fasa dengan 4 kutub. Nah, berikut adalah hubungan antara kecepatan putaran rotor dan jumlah kutub generator. Keduanya dihubungkan melalui persamaan berikut. N sama dengan 60F dibagi P, di mana N adalah kecepatan putaran rotor dalam RPM atau putaran per menit, F-nya adalah frekuensi dari tegangan yang dihasilkan dalam Hertz, sedangkan P besar adalah jumlah pasang kutub dari generator.